sidang lanjutan keempat ini tadi tentang apa Pak Nah, pembahasan? ini tadi tuh agendanya harusnya pemeriksaan terdakwa kan, pemeriksaan korban, saksi korban. Ternyata si korban ini sudah balik ke kampung halaman di Nias. Nah, setelah itu jadi pemeriksaan dibacakan oleh penuntut umum. Habis itu langsung kita ke pemeriksaan terdakwa. Terdakwa juga mengakui apa yang terjadi pada korban itu dan mereka juga menyesal. Untuk agenda berikutnya 2 minggu lagi yaitu Kenapa ditunda 2 minggu itu Pak? Alasannya itu Pak? tuh langsung dari Kejagung, terus dari kejaksaan lagi langsung yang dikeluarkan oleh kejaksaan lagi. Oh langsung 2 minggu lagi. Jadi tanggal 11. jadi 2 minggu lagi itu tuntutan ya Pak? Iya, Jadi pembacaan tuntutan tuh gimana Pak? bacaan tuntutan nanti kan dari Apa langsung hasil? hasil dari pemeriksaan itu. Oh gitu. Iya, langsung ada dakwaan kan tuntutan itu. Kalau hasil ininya Pak apa namanya? Hah? Dari jalannya sidang tadi menurut Bapak gimana Pak? Aman, nggak ada tutupi dari pemeriksaan terdakwanya. Oh gitu. Mereka udah mengakui itu. Apa yang ditanya mereka jawab dari penuntut umum ataupun dari hakim. Oh gitu. Kalau misal buat saksinya kenapa tidak hadir Pak? Dia langsung pulang kampung karena kan dia mengalami trauma yang sangat berat. Itu yang mereka dan membuat mereka tidak untuk kembali lagi sini. Oh gitu. Jadi nggak perlu dihadirkan ya Pak? Udah dipaksakan oleh penuntut umum tadi. Oh gitu. Perusahaan saksi. Oke. Setelah agenda tuntutan, replik, duplik dan putusan. Oh masih lama ya Pak? Masih Ya? lama. Masih Oke. banyak agenda berapa kali. Mungkin kalau tidak ditunda-tunda mungkin 1 bulanan lagi. 1 bulanan lagi. Kalau buat dari pengacara terdakwa sendiri gimana Pak langkahnya? Untuk itu kan ada apa namanya tuntutan itu tentu kita akan melakukan nota pembelaan atas tuntutan tersebut, melakukan pledoi.